Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Bu. Baik, alhamdulillah. Semoga untuk kedepannya anak-anak semua sehat dan semangat terus belajaran. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, siapa yang berani untuk memimpin berdoa teman-temannya? Silakan angkat tangan dan bilang saya Bu, seperti itu. Siapa yang bisa? Mas Fardan, Mas Fardan, ya silakan memimpin teman-temannya yuk. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Marfada. Semoga kedepannya nanti kita akan lebih semangat lagi. Nah, ini Bu Guru mengejar sebuah link presensi. Silakan nanti anak-anak untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan pada WhatsApp group ya. Nah, anak-anak, apakah hari ini kalian sudah membaca, Nak? Sudah membaca apa? Silakan Mbak Naila ya. Membaca apa hari ini? Tema. Iya, tema. Sip. Harapannya anak-anak setiap hari harus rajin membaca karena buku adalah jendela dunia. Di sini Bu Guru mempunyai sebuah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita nyanyikan sekilas saja tentang Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan dinyalakan mikrofonnya dan kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kira-kira apa Nana isinya? Tentang apa? Tentang Indonesia. Lalu tentang satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, di sini guru mempunyai sebuah tepuk namanya tepuk es jus. Adakah yang sudah tahu tepuk es jus? Enggak? Nih, tirokan Bu Guru ya. Tepuk es jus. Ting. Tong. Ting, tong, jus. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk es jus. Ting. Tong. Ting, tong, jus. Ting, tong, jus. Ya. Nah, karena tadi anak sudah lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi. Nah, kita akan mulai pembelajaran. Nah, anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang kalor? Adakah yang sudah tahu? Belum. Ya, apakah kita membutuhkan kalor dalam kehidupan sehari-hari, Nak? Kalor itu butuh. Pasti membutuhkan. Iya. Mengapa ya kita membutuhkan kalor? Apa yang kamu ketahui tentang kalor? Nah,
dari pertanyaan itu, di sini Bu Guru mempunyai sebuah gambar. Nah, ini yang perempuan atau yang laki-laki nih. Apakah kamu pernah membantu ibu memasak? Siapa yang pernah membantu ibu memasak di dapur? Ah iya, Mbak Naila ternyata pernah. Mbak Naila ya, ngesip. Lalu pernahkah kamu menggunakan wajan atau teflon seperti gambar di atas, Nak? Pernah atau belum? Iya, pasti pernah kalau setiap hari memasak dengan ibu. Nah, bagian manakah dari wajan tersebut yang akan lebih cepat panas, Nak? Bagian bawah, atas, atau tepi? Bagian mana? Bawah. Iya, pintar. Bawah. Bagian bawah. Ternyata anak-anak semuanya sudah pandai ya. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar mengenai tema 6, subtema 2 ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 6, subtema 3, pembelajaran pertama, yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, adapun tujuannya, Bu Guru sudah mengirim link pembelajaran pada hari kemarin, ya. Silakan nanti cermati. Nah, anak-anak di sini Bu Guru mempunyai sebuah gambar, dua gambar ya, gambar A dan gambar B. Nah, ini, terbuat dari apakah spatula pada gambar A, Nak? Spatula tahu ya, gambar A itu Kayu. terbuat dari apa spatulanya? Kayu, Bu. Kayu. Kayu, pintar. Lalu yang gambar B, terbuat dari apakah spatula pada gambar B, Nak? Logam. Besi. Pinter ya. Itu Mas Iqbal kenapa kok ngalamun? Buku. Lalu, apakah kamu pernah memegang spatula di atas kompor yang menyala seperti pada gambar? Ini biasanya yang memasak pasti pernah ya. Iya. Apa yang kalian rasakan, Nak? Suaranya, Bu. Lalu manakah yang lebih mengantarkan panas? Spatula besi atau spatula kayu? Besi. Ibu. Besi. Pinter. Spatula besi. Nah, di sini guru mempunyai sebuah teks yang judulnya adalah bahan konduktor dan isolator. Untuk kalimat yang pertama, siapa yang berani membacakan kalimat pertama? Yuk, angkat tangan. Angkat tangan. Ya, silakan. Mas Fardin. Mas Fardan ya? Mas Fardan, silakan. Pada gitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Iya. Lalu kalimat kedua, silakan Mbak Lina. Mbak siapa? Mbak Elmira ya? Nah, silakan dibaca dalam hati masing-masing. Itu ada beberapa kalimat yang judulnya bahan konduktor dan isolator. Nah, sudah ya. Lalu paragraf yang kedua. Silakan Bu Guru kasih waktu 2 menit untuk membacanya. Sudah? Ya, sip. Semuanya rajin ya. Nah, dari kata tersebut, silakan LKPD-nya boleh diingat-ingat juga sebelumnya. Nah, carilah kata yang sulit, yang merupakan kata kunci pada menggunakan KBBI. KBBI itu apa, Nak? Kemarin kalian sudah belajar KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nanti kalau ada kata yang sulit, silakan kalian untuk mencarinya pada ini alamat yang sudah dibagikan pada atas ini ya. Nah, teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi, Bu?
Adakah yang sudah tahu teks eksplanasi? Eksplanasi. Lupa? Bu, diingat-ingat dulu, Bu. Ya, teks eksplanasi adalah apa ini, Nak? Teks, ya. Bentar, Bu, diingat-ingat dulu. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Iya, pintar. Ya, teks eksplanasi adalah yang menjelaskan fenomena alam maupun sosial di sekitar kita. Nah, dalam teks eksplanasi itu ada beberapa struktur, yaitu ada 3 ya. Yang pertama ada pernyataan umum. Iya, lalu yang kedua Umum. Deretan penjelas. Lalu yang ketiga interpretasi. ya, pintar. Nanti silakan diingat-ingat. Nah, dalam sumber eksplanasi dapat diambil dari yang pertama ada media cetak, contohnya koran, majalah, dan buku lain. Contohnya ada koran, lalu buku, buku, ada majalah, dan selanjutnya media elektronik. Contohnya apa ya, Nak? Televisi, internet, dan lain-lain. Pintar. Nah, pembelajaran kali ini kita akan menggunakan teks eksplanasi dari sumber media elektronik, yaitu buku elektronik. Dari tadi ya, itu dari bahan komputer dan kalkulator. Nah, di sini Bu Guru mempunyai video. Nah, anak-anak juga bisa nanti kalau misalnya masih bingung, silakan klik link yang sudah dibagikan ya, untuk mengingat kembali, menemukan pokok pikiran atau ide pokok serta kata kunci pada setiap paragraf. Ini biar memudahkan teks ide pokok sebuah paragraf. Nah, sekarang bagaimana cara mencari kata kunci? Sekarang sudah terdengar atau belum, Mas? Pertama, yang harus kita lakukan adalah mencari ide pokok paragraf. Karena ide pokok paragraf merupakan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Pada ide pokok paragraf, di situ memuat kata kunci. Yang kedua, cari sebuah kata pada ide pokok yang diulang beberapa kali. Selanjutnya, kata kunci biasanya mendapat pengganti di kalimat lain. Dan yang paling terakhir, kata itu adalah merupakan kata penting yang memperjelas paragraf tersebut. Apakah sudah jelas? Itu tadi kalimat utama, ide pokok, dan kata kunci. Ya? Nah, tadi dari setelah mencari kata sulit, itu ada dalam kata eksplanasi, kalimat eksplanasi pasti itu ada kosakata baku dan tidak baku. Anak-anak pasti sudah mengetahui ya, ini pembelajaran sebelumnya sudah kalian pelajari kosakata baku. Apa yang dimaksud kosakata baku, Nak? Silakan, Mas Nur Khalid. Sesuai dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, ini Mas Fardan luar biasa aktif ya. Yang lainnya mana? Kalau kosakata tidak baku, apa yang dimaksud kosakata tidak baku? Digunakan pada acara tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Pintar sekali, bisa dipahami ya kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, ini contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Abjad, kalau misalnya tidak baku itu abjad, gitu ya. Apotek, tidak bakunya adalah apotik, ya. Nah, tadi kalian sudah mempelajari banyak sekali. Silakan nanti anak-anak temukan kata kunci setiap paragraf. Buatlah kalimat menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Itu ada beberapa paragraf. Paragraf 1 kalimatnya itu apa? 2 itu apa? 3 apa? Silakan nanti dikirimkan melalui WhatsApp. Nah, selanjutnya ide pokok pikiran atau pokok pikiran setiap paragraf.
Ini silakan nanti anak-anak Bu Guru kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan bahan konduktor dan isolator yang tadi sudah dibacakan. Gitu ya. Lalu nanti anak-anak mempresentasikannya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan tadi dalam bahan konduktor dan isolator dalam bacaan tadi, apa saja pokok pikiran dapat kita ambil. Yang pertama ternyata adalah ada macam-macam bahan. Lalu di kolom kedua ada bahan konduktor. Lalu selanjutnya apa itu? Sarah? Penggunaannya. Yang terakhir ada bahan isolator. Pada macam-macam bahan. Itu ide pokoknya adalah apa, Nak? Silakan. Siapa yang berani membacakan bahan macam-macam bahan itu ada apa? Terdapat hanya benda dengan berbagai macam bahan. Iya, si pintar. Lalu bahan konduktor. Itu ide pokoknya apa tadi? Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan-bahan logam. Iya, pintar sekali. Ternyata Nak sudah pandai untuk mencari ide pokok. Nah, anak-anak benar-benar pengantar panas atau kalor. Nah, apakah yang dimaksud dengan konduktor? Adakah yang sudah tahu? Loh? Ya. Benda apa saja yang ada di sekeliling kita yang termasuk ke dalam konduktor? Adakah yang sudah tahu? Panci. Pintar ternyata. Panci. Lalu apakah yang dimaksud dengan isolator? Benda apa saja yang termasuk konduktor dan isolator? Benda yang buruk untuk menghantarkan panas. Iya, pintar ya. Nah, dari pertanyaan tersebut, kita sebelumnya untuk mempraktekkan apa yang dimaksud konduktor, isolator, dan bahan-bahan pada sekitar kita harus mengetahui dulu pengertian kalor. Ya, apa yang dimaksud dengan pengertian kalor? Kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Kalor berpindah dari suhu tinggi ke rendah. Iya, pintar kalor. Lalu, kalor terhadap suhu zat itu dibagi menjadi dua. Jika suhu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Nah, jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Ya. Nah, dari pertanyaan sebelumnya tadi untuk mempraktekkan apa yang dimaksud konduktor, isolator, lalu bahan-bahan di sekitarnya, nanti anak-anak silakan mempraktekkan itu alat dan bahannya ya sudah tercantum, tapi dalam mempraktekannya dengan pengawasan orang dewasa atau orang tua. Ya. Nah, nanti Bu Guru kasih waktu 30 menit untuk mempraktekannya. Nah, karena nanti setelah mempraktekkan ini, anak-anak melakukan langkah-langkah kegiatan, yaitu ada lilin yang dibakar di atas lilin yang telah menyala dengan korek api, gitu ya. Dan selanjutnya, dalam LKPD, Bu Guru sudah mengirimnya hari sebelumnya kemarin. Nah, anak-anak yang belum mempraktekkan, nah di sini Bu Guru mempunyai sebuah apa ini, Nak? Lilin. Sebuah lilin, pintar. Nah, Bu Guru akan membakar lilin tersebut, ya. Nah, karena nanti akan kita mengetahui apa yang dimaksud konduktor, isolator, dan sebagainya. Nah, di sini lilin, lalu Bu Guru menyiapkan sebuah alat, sebuah besi, yaitu sebuah benda. Ini apa? Besi ya. Terlihat, Nak? Terlihat ya? Sebuah besi. Lalu Bu Guru akan membakarnya sampai beberapa waktu, tapi sebelumnya Bu Guru akan menyediakan sebuah kain supaya tangannya tidak panas. Nah, jika Bu Guru akan membakarnya seperti ini, kira-kira bagaimana?
Bagaimana, Nak? Akan mengantarkan panas. Iya, pintar sekali. Nanti akan panasnya merambat. Selanjutnya di sini Bu Guru mempunyai sebuah kayu ya, pensil. Apabila Bu Guru akan membakarnya, maka bagaimana, Nak? Apakah panas merambat? Tidak akan merambat. Iya. Nah, selanjutnya akan terbakar. Mempunyai sebuah sendok. Nah, di sini Bu Guru menyiapkan sebuah kain juga seperti ini. Lama-kelamaan bagaimana, Nak, kalau seperti ini terus? Panas akan merambat. Iya, merambat. Panasnya akan merambat. Lalu di sini Bu Guru menggunakan kain. Kira-kira kain ini gunanya buat apa, Nak? Agar kepanasan saat memegang logam yang apinya sudah merambat. Iya, pintar. Ternyata tadi pekerjaan anak-anak sudah benar, sudah betul. Ini guru matikan. Nah, dari percobaan tersebut kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan konduktor. Adakah yang Konduktor adalah benda yang dapat mengantarkan panas. Oh, pintar. Lalu kesimpulan dari pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan isolator, Nak? Siapa yang benda yang buruk untuk mengantarkan panas? Yang jelek mengantarkan panas. Lalu benda apa saja yang ada di sekeliling kita termasuk ke dalam laptop? Banyak ya tadi ya? Banyak sekali, iya. Kita review lagi. Jenis pengantar panas itu ada konduktor, yaitu yang mudah atau cepat menghantarkan panas. Itu tembaga dan aluminium. Ada apa lagi? Besi ke aluminium. Iya, pintar. Teman-temannya lainnya menjawab, yuk. Isolator. Apa yang dimaksud dengan isolator, Nak? Benda yang buruk untuk mengantarkan panas. Pintar. Contohnya apa saja itu? Kayu, sedotan, karet. Iya, pintar sekali. Ternyata juga ada semikonduktor. Semikonduktor. Apa yang dimaksud dengan benda semikonduktor? Benda yang sedikit dapat mengantarkan panas. Pandai. Contohnya itu ada germanium, ada silikon. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang praktikum tadi, di sini guru mempunyai video pembelajaran. Ya. Silakan anak-anak supaya lebih memahami lagi bisa menirukan dan nanti bisa dinyanyikan bersama-sama. Waktu aku belajar tentang bab kalor, ada 3 jenis peristiwa: konduksi, konveksi, radiasi. Ayo belajar dengan gembira. Ini lagu tentang kalor, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di dalamnya tadi ada konduktor dan isolator. Nah, di sini Bu Guru mempunyai sebuah kuis. Nanti silakan anak-anak membacakan dan angkat tangan. Siapa yang bisa, nanti Bu Guru akan memberikan reward ya. Nah, soal yang pertama. Nih, sudah terlihat atau belum? Sudah, ya silakan baca baik-baik. Nanti silakan saya Bu dan sebutkan namanya. Silakan. Sudah dibaca? Benda-benda konduktor dimanfaatkan pada berbagai peralatan sehari-hari sebab silakan angkat tangan. Siapa yang berani? Dapat mengantarkan panas. Silakan, Mbak Naila ya. Dapat menghantarkan panas. Dapat menghantarkan panas. Kita klik ya yang B. Ternyata benar. Tepuk tangan untuk Mbak
Elmira. Setelah soal yang kedua, nih, baca baik-baik, nanti silakan saya Bu sebutkan namanya. Silakan. Nah, silakan siapa yang berani? Ya, Mbak Naila ya. Mbak Elmira. Mbak Elmira ya, maaf. Mbak Elmira. Jawabannya apa, Mbak Elmira? Kain. Kain. Yuk kita klik yang poin A. Iya, ternyata benar jawabannya yang A. Tepuk tangan untuk Mbak Elmira. Selanjutnya, nih di sini ada tabel. Silakan dibaca baik-baik, nanti silakan angkat tangan. Sudah? Siapa yang berani untuk angkat tangan menjawabnya? Silahkan. Saya, Bu. Siapa? Siapa yang berani? Vera. Ya, coba. Vira ya. Yang mana? C, perak. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Naila ya. Mbak Naila. Nah, di sini juga tentang ekosistem. Apakah masih ingat pokok pikiran? Di atas adalah apa, Nak? Coba pokok pikiran. Nah, Mas Fardan sudah kembali. Tadi sinyalnya mungkin ya. Nah, ini. Kira-kira apa pokok pikirannya? Siapa yang berani? Ya, coba yang C. Iya, pintar. Ternyata yang C ekosistem yang tidak seimbang. Nah, di sini. Tadi kalian sudah belajarnya tentang teks eksplanasi. Siapa yang berani menjawab, anak-anak? Kayaknya tadi Mas ekosistem C, saya Bu. Ya, Mas Far dan ya, yang C. Kita pencet yang C ya. Iya, benar semua. Kalau yang A, Bu, kalau kita pencet yang A akan keluar tanda silang. Berarti jawabannya adalah yang C, representasi. Nah, ternyata kuisnya sudah habis. Dari pembelajaran tadi, apa kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Adakah yang bisa menyimpulkan? Tadi kita belajar tentang apa, Nak? Tentang? Kak? Iya, silakan Mbak Elmira. Tentang kalor ya, Nak ya? Oh, tentang kalor. Lalu tentang X? Nasi. Nah, ini dapat disimpulkan tadi. Kemampuan benda yang dapat menghantarkan panas dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu isolator. Lalu apalagi Mas Nurkhalid? Kayaknya ngalamun tadi itu. Konduktor dan semikonduktor. Iya. Lagi, Bu. Ya, gimana? Nah, selanjutnya cara mencari kata kunci pada Bu tadi keluar. Itu ditemukan ide pokok, cari kata yang diulang beberapa kali, lalu kata yang jelas. Yang memperjelaskan. Iya, pintar ya. Itu tadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Senang? Iya, alhamdulillah. Apakah ada kesulitan yang dialami, Nak? Tidak. Gampang ya, mudah sekali. Nah, anak-anak, kita itu belajar dari rumah. Kira-kira karena kenapa ya, Nak? Karena ada protokol kesehatan. Ada virus
corona. Lah, untuk memutus rantai penyebaran virus corona, jangan lupa kita mematuhi protokol kesehatan. Terapkan PHPS, perilaku hidup sehat dan bersih. Yaitu antara lain mencuci tangan dengan sabun. Lalu apalagi? Jaga pola. Iya. Masih ada banyak lagi ya, antara ada memakan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Nah, silakan nanti anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi, mengerjakannya di buku tulis masing-masing lalu dikirim melalui WhatsApp grup. Gitu ya. Nah, tugas pembelajarannya nanti bersama orang tuamu, buatlah daftar benda-benda di rumah berdasarkan sifat hantarannya. Itu ada isolator, ada konduktor, banyak sekali ya yang ada di tempat kalian. Nah, materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan hari selanjutnya, anak-anak jangan lupa untuk mempelajari tema 6, subtema 3, pembelajaran kedua. Ya, silakan dipelajari lagi supaya kalian memahami sebelum bu guru itu mengajarkan. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, siapa yang berani untuk memimpin berdoa? Tadi Mas Fardan yang memimpin berdoa. Siapa selanjutnya yang berani lagi? Mas Fardan lagi? Ya, silahkan memimpin teman-temannya berdoa, Mas. Marilah kita berdoa supaya yang kita sudah pelajari lebih bermanfaat. Amin. Terima kasih Mas Fardan. Semoga pembelajaran hari ini lebih bermanfaat lagi dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih pesan dari Bu Guru. Jaga kesehatan dan juga tetap jaga semangat untuk belajar ya. Walaupun kalian belajar dari rumah, tapi jangan putus asa untuk belajar terus lebih rajin. Siap ya nak ya? Siap? Siap. Iya, sip. Semuanya pandai-pandai, pintar sekali. Nah, jangan lupa juga silakan anak-anak membaca buku. Karena buku adalah jendela dunia. Jika anak-anak bisa membaca buku, rajin membaca buku, kalian akan mengetahui jendela dunia. Apa itu dunia yang ada di luar. Itu ya. Terima kasih dari Bu Guru. Apabila nanti ada pembelajaran yang belum dipahami, anak-anak bisa ditanyakan ke Bu Guru, lalu ke teman-temannya, dan lainnya, gitu ya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.